Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi dan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, aksi teror, serta sabotase dan spionase. Bentuk lain dari ancaman militer yang berpeluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia tersebut terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Kelompok separatis teroris membakar sejumlah fasilitas umum di Bandara Kiwerok pada Senin tanggal 13 bulan September sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Fasilitas yang dibakarnya yakni kantor Kasbang Papua, Pasar Kiwerok, Puskesmas Kiwerok, dan Sekolah Dasar Impres Kiwerok. Sebelum terjadinya pembakaran yang dilakukan kelompok separatis teroris ini, kata Kamal, mereka yang diintai lebih dulu melakukan penyerangan dengan penembakan beberapa kali dari arah bawah kantor Koramil Kiwerok dan Polsek Kiwerok. Sebelumnya, kontak tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan kelompok separatis teroris terjadi pada Senin pagi mengakibatkan satu personel TNI dari Satgas Pamtasionip 403 WP terluka. Dalam kontak tembak itu dilaporkan satu anggota Yonip 403 WP terluka di bagian lengan kanan akibat terkena rekoset atau pantulan pelusur ditembakkan dan kondisinya stabil. Sebelum terjadi baku tembak, kelompok separatis teroris ini dilaporkan melakukan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, kantor Kasbang, pembangunan daerah Papua, dan gedung sekolah dasar. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer, baik ancaman wilayah darat, udara, maupun laut. Cara mengatasi ancaman militer ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1 sampai 5. Salah satunya yaitu pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.